Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salsa Meriani dengan NIM H54012211099 dari Departemen Ilmu Ekonomi Syariah Angkatan 59. Sebelum kita menguji stasionaritas pada data time series menggunakan aplikasi Stata, izinkan saya untuk memaparkan sedikit materi mengenai uji stasionaritas pada data time series. Oke, next. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu nih, apa uji stasionaritas itu. Jadi, uji stasionaritas merupakan suatu pengujian untuk mengetahui apakah data time series yang digunakan dalam suatu penelitian itu sudah stasioner atau belum. Nah, uji stasionaritas ini bertujuan untuk mengetahui apakah mean atau rata-rata, varian dan juga kovarian data konstan sepanjang waktu. Nah, mengapa sih uji stasionaritas itu penting? Karena banyak model time series seperti ARIMA yang mengasumsikan data stasioner. Kedua, data yang tidak stasioner dapat menyebabkan regresi palsu atau korelasi palsu, di mana korelasi yang signifikan secara statistik tidak mencerminkan hubungan sebab akibat yang sebenarnya. Kapan dan di mana sih uji stasionaritas itu digunakan? Jadi, langkah awal dalam analisis time series yaitu sebelum menerapkan model-model seperti ARIMA. Jika data tidak stasioner, maka perlu dilakukan transformasi seperti diferensial dan juga logaritma. Nah, diterapkannya itu dalam berbagai bidang yang menggunakan data time series seperti ekonomi, keuangan, meteorologi, maupun yang lainnya. Nah, metode-metode yang digunakan pada uji stasionaritas pada data time series itu apa aja sih? Yaitu ada autokorelasi atau sering dikenal dengan ACF, terus ada visualisasi, ada uji statistik, dan juga ada uji ADF. Nah, untuk pemaparan materinya kurang lebih segitu. Nah, untuk selanjutnya kita next untuk menggunakan pada aplikasi Stata. Sebelum dulu data yang sudah saya punya, di sini saya mengambil data yaitu BI rate dari BPS Statistik, yang dimana saya mengambil pada data bulanan yang diambil dari tahun 2010 hingga 2024. Kita copy paste dulu. Lalu di sini kita buka aplikasi Stata. Lalu pencet data, data editor edit. Lalu di sini kita bisa langsung Ctrl V saja atau bisa copy paste secara manual. Lalu pencet variable names. Nah, di sini bisa dilihat bahwa pada tahun itu masih string atau masih merah. Jadi kita kembali ke beranda. Lalu di sini kita ketik generate new time sama dengan spasi TM. Karena ini pada awalnya datanya itu tahun 2010, maka 2010 M1. M1 ini adalah bulan, di mana M1 menandakan bulan Januari atau bulan 1, M2 itu bulan kedua atau bulan Februari, dan seterusnya. Lalu plus underscore N minus 1. Lalu kita perintahkan lagi format spasi new time spasi %TM. Enter. Lalu kita perintahkan lagi set new time. Oke. Jadi datanya itu sudah bisa kita lakukan uji di Stata karena sudah bisa terdeteksi oleh sistem. Untuk melihatnya kita bisa lihat dari data yang udah ada. Nah, ini data new time-nya ini tahun yang sebelumnya yang tidak terdeteksi oleh sistem. Nah, ini data yang baru yang sudah terdeteksi oleh sistem. Lalu di sini kita langsung saja untuk uji secara non formal, kita pencet grafik, lalu time series graph, terus line plot. Nah, di sini kita pencet create. Lalu ya variabelnya itu karena di sini datanya itu BI rate, jadi kayak BI rate-nya yang kita pencet, lalu save, lalu pencet OK. Oke. Ini bisa dilihat bahwa data BI rate yang ini tidak stasioner. Kenapa? Karena dia berada di atas mean atau di atas rata-rata.
Lalu untuk yang kedua, yang data non-formal, uji data non-formalnya itu, kita pencet yang dengan yang sama, yaitu time series graph, lalu Corellogram. Nah, variabelnya juga sama, yaitu Bayes. Lalu kita langsung pencet OK. Ini juga bisa dilihat pada Corellogramnya, bahwa tidak stasioneritas karena masih banyak plot-plot yang berada di luar batasan Corellogramnya sendiri. Oke, untuk mempercepat, selanjutnya kita ke uji formal. Yang dimana kita pencet untuk memerintahkan terlebih dahulu untuk menulis the fuller. Be read. Nah, bisa dilihat untuk uji stasioneritas secara formal itu tidak stasioneritas karena tes statistiknya di sini lebih besar daripada critical value. Yang dimana seharusnya tes statistiknya itu lebih kecil daripada critical value. Tapi di sini bisa dilihat bahwa tes statistiknya itu sebesar minus 1,049, lebih besar dibandingkan dengan critical value yang sebesar minus 3,484. Lalu di sini juga kita bisa lihat bahwa p-value-nya itu sebesar 0,7349, di mana ini menandakan dia lebih besar daripada 0,05, di mana tidak stasionaritas. Nah, langkah selanjutnya kita harus menstasionaritaskan data ini, yang dimana kita harus memerintahkan lagi statanya dengan mengetik generate dbread sama dengan d.bread. Oke, karena di sini masih ada satu missing value generate yang harusnya di awal itu diferensinya 0, maka kita ketik lagi di komen atau memerintahkan stata, yaitu replace spasi dbread sama dengan 0 spasi if spasi dbread sama dengannya 2 kali dan titik. Kalau kita enter, nah itu datanya itu sudah 0, maka kita uji formal lagi dengan memerintahkan the fuller dbread. Oke, bisa kita lihat bahwa di sini tes statistiknya itu sudah lebih kecil dibandingkan dengan critical value, yang dimana tes statistiknya itu sebesar minus 8,128, lebih kecil dibandingkan critical value yang sebesar minus 3,484. Dan kita bisa melihat di p-value-nya ini bahwa dia sudah lebih kecil daripada 0,05, yang dimana p-value-nya ini sebesar 0,0. Lalu kita bisa lihat juga untuk plotnya juga, line plotnya dan juga corellogramnya sama seperti langkah pertama, yaitu grafik, lalu time series graphs, line plot, lalu create. Nah, tadi tuh karena ya variabelnya sudah diubah, sudah diferensiasikan, kita ubah jadi def-bread. Lalu kita pencet OK. Nah, bisa dilihat bahwa ini yang pertama, ini adalah data yang dimana dia itu sebelum yang tidak stasioner, dan ini adalah data yang sudah stasioner, yang dimana bisa terlihat sekali bahwa perbedaannya bahwa data yang stasioner itu berada di sekitar min atau rata-rata. Lalu untuk corellogramnya langkahnya sama, grafik, lalu kita time series graph dan juga corellogram. Jangan lupa untuk mengubah variabelnya menjadi dbread. Lalu pencet OK. Bisa dilihat juga bahwa corellogram di sini itu dalam corellogram atau batasan hanya ada beberapa plots yang ada di luar corellogramnya, menandakan bahwa data BI rating dari BPS ini sudah stasioneritas karena sudah didiferensiasikan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.